menjelajahi dunia finansial yang seringkali misterius namun sangat penting untuk dipahami. Saya Yesika Tiarasari dan pada video ini kita akan merambah topik yang cukup serius namun sangat berharga, yaitu analisis saham dan sukuk korporasi. Jadi, yuk kita mulai. Oke, sekarang mari kita fokus pada analisis dua saham perusahaan yang sedang menjadi perbincangan hangat, yaitu MAHA dan SMRA. MAHA yang merupakan kode emiten dari PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk telah menunjukkan performa yang baik pada beberapa bulan terakhir. Perusahaan ini bergerak dalam sektor pertambangan batu bara. Sementara itu, SMRA dari PT Summarecon Agung Tbk memiliki posisi yang kuat dalam industri properti and real estate. Dalam analisis ini, kita akan membandingkan dua saham tersebut dengan menggunakan analisis fundamental. Bagaimana sih caranya? Pastikan untuk tetap di sini karena informasi ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk keputusan investasi Anda. Oke, di sini saya akan melakukan analisis menggunakan Indo Premier Sekuritas atau dikenal dengan IPOT. Namun masih banyak juga broker-broker lain seperti Bibit, Ajaib, Giga Invest, dan lain-lain. Jadi, yuk langsung saja ke analisis. Dari tampilan di samping, kita dapat membandingkan antara saham MAHA dan SMRA dengan menggunakan analisis fundamental. Banyak sekali indikator-indikator yang dapat digunakan dalam analisis fundamental, namun kali ini saya akan menggunakan hanya 5 indikator saja. Baik, langsung saja dari indikator yang pertama, saya menggunakan PER atau Price Earning Ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Untuk nilai dari MAHA sendiri sebesar 22,1 kali, sedangkan SMRA 11,75 kali. Dalam indikator ini, jika nilainya lebih kecil, maka semakin bagus atau semakin baik. Jika nilainya di bawah 10 kali, maka bisa dikatakan murah, dan apabila nilainya antara 10 sampai 20 kali, itu termasuk medium, dan apabila nilainya di atas 20, maka dapat dikatakan mahal. Untuk indikator yang kedua yaitu BVPS atau Book Value Per Share, yaitu merupakan rasio untuk membandingkan jumlah saham yang beredar dengan ekuitas pemegang saham, atau bisa dikatakan nilai buku per saham. Untuk nilai dari saham MAHA sebesar 100,4 kali, sedangkan SMRA 759,3 kali. Semakin kecil nilai BVPS ini, maka nilai pasar dari suatu saham tersebut dianggap semakin murah. Baik, untuk indikator selanjutnya yaitu PBV atau Price to Book Value, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal yang diperoleh dari nilai book value dari perusahaan tersebut. Untuk nilai dari saham MAHA sendiri sebesar 2,1 kali, sedangkan SMRA sebesar 0,8 kali. Dalam penilaian rasio ini, jika nilainya di bawah 1 maka termasuk murah, jika nilainya antara 1 sampai 2 termasuk medium, jika nilainya lebih besar dari 2 maka termasuk mahal. Untuk indikator selanjutnya atau yang keempat yaitu ROA atau Return on Asset, yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Saham MAHA memiliki nilai 6,8%, sedangkan SMRA 2,9%. Dalam rasio ini, jika nilainya semakin tinggi, maka semakin bagus. Selanjutnya indikator terakhir yaitu ROE atau Return on Equity yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Saham MAHA memiliki nilai 9,7%, sedangkan SMRA memiliki nilai 6,9%. Dalam rasio ini, jika nilainya semakin tinggi juga semakin bagus. Karena ROE yang tinggi menggambarkan perusahaan itu berhasil menghasilkan keuntungan dari modal sendiri. Untuk penilaian akhir dari analisis 5 indikator tersebut, yaitu lebih unggul saham MAHA dengan perbandingan 3:2, yaitu saham MAHA unggul dalam rasio BVPS, ROA, dan ROE. Dan memiliki harga saham per video ini dibuat, yaitu MAHA dengan harga akhir 220 dan SMRA 620. Jadi mungkin sudah bisa menentukan akan membeli saham yang mana dari analisis fundamental tadi dan perbandingan harganya ya.
Oke, sekarang mari kita geser fokus kita ke instrumen keuangan lain yang tak kalah penting, yaitu suku korporasi. Suku korporasi seringkali menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio mereka. Dalam contoh kali ini, kita akan membahas beberapa aspek penting tentang suku korporasi serta cara menganalisisnya. Berdasarkan situs resmi OJK, suku korporasi adalah instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan suku korporasi berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ketentuan OJK jika dahulu Bapak PMLK tentang akad-akad efek syariah seperti akad istigna dan akad musyarakah. Untuk jenis suku berdasarkan penerbitnya ada suku pemerintahan dan suku korporasi. Sedangkan berdasar akadnya ada suku mudharabah, suku wakalah, dan suku ijarah. Jika saham sering dianggap sebagai instrumen investasi jangka panjang, sedangkan suku ini diterbitkan dengan jangka waktu menengah hingga panjang. Untuk tingkat risikonya sendiri yaitu lebih rendah daripada saham. Penerbitan suku ini bisa digunakan sebagai tambahan modal perusahaan, bisa digunakan untuk membayar utang, dan lain-lain. Saat kita membeli suku, kita akan mendapatkan pembayaran bunga atau kupon secara periodik dan mendapatkan pembayaran pokok pada saat mencapai jatuh tempo. Oke, mari kita ambil contoh suku dari SMRA ya. Dari laman resmi KSEI, PT Summarecon Agung Tbk memiliki produk suku dan obligasi. Namun untuk saat ini hanya ada 4 obligasi yang aktif. Sedangkan untuk PT Mandiri Helindo Adi Perkasa Tbk tidak ada atau tidak mempunyai produk investasi suku atau obligasi. Kita ambil contoh satu suku saja ya, walaupun sudah tidak aktif. Oke, dari gambar di samping termasuk suku ijarah dengan nominal dan nilai 200 miliar. Dengan tanggal peluncuran 26 Juni 2008 dan jatuh tempo pada 25 Juni 2013. Untuk tingkat bunga atau tingkat kuponnya sebesar 14,1% dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan sekali atau bunga kuartalan. Ketahuilah bahwa memahami suku korporasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga dapat menjadi pengetahuan berharga bagi setiap individu yang tertarik dengan dinamika pasar keuangan. Jadi pilih investasi saham atau suku ya. Untuk itu tentukan pilihan kalian masing-masing karena pilihan tersebut sangat tergantung pada tujuan keuangan, tingkat toleransi risiko, dan preferensi masing-masing individu. Bagi investor yang mencari pertumbuhan nilai potensial yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih besar, saham mungkin menjadi pilihan yang menarik. Di sisi lain, untuk investor yang lebih mementingkan prioritas stabilitas pendapatan dan risiko yang lebih rendah, suku dapat memberikan keamanan yang diinginkan. Dan itulah teman-teman ulasan singkat namun padat tentang analisis saham MAHA dan SMRA serta sedikit ulasan tentang suku korporasi. Ingatlah, dunia keuangan mungkin terasa kompleks, namun dengan pemahaman yang tepat, kita dapat membuat keputusan investasi yang cerdas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berinvestasi. Audio Jungle.